Seorang pemuda usia 22 tahun yang selama kurang lebih 8 bulan hidup dalam pasungan akhirnya dibebaskan pada Selasa 7 Juli 2020. Pembongkaran pasung tersebut dilakukan oleh sukarelawan kelompok kasih insanis dari Yayasan Kita Keluarga Insani bersama keluarga korban pasung. Warga Kampung Bolobubuh, Desa Nakambara, Kecamatan Bolowaru, Kabupaten Ende ini menderita gangguan jiwa pada September 2019. Karena agresif, maka pada Januari 2020, keluarga memutuskan untuk memasungnya di dalam rumah. Ia dipasung pada 2 kaki, sekaligus 2 tangan. Setelah beberapa pekan terpasung, tangan kanannya terluka, maka keluarga segera melepaskan tangannya agar luka itu tidak makin parah. Dia ngamuk gitu, lempar, apa segala macam. Yang sakit itu hari itu keadaan di sini itu macam dari keluarga itu tidak nyaman, ngamuk. Malam juga tidur, dilempar. Jadi sekarang dari keluarga juga sekarang dia sudah aman, sehat. Selama beberapa bulan dalam pasungan, pemuda ini tidak mendapat perawatan medis. Solusi yang ditempuh keluarga adalah mendatangi atau mendatangkan dukun dan pendoa, tetapi pemuda ini tidak lekas pulih dari deritanya. Kita panggil dukun. Jadi dukun pertama itu yang namanya Satirus Sebu. Kita tertolong. Suruh berapa kali, hanya bilang setan-setan semua. Hanya bilang ada setan. Gara-gara waktu itu hanya karena dia ada gali tiri ini bahasa Indonesianya apa saya tidak tahu. Apa namanya tiri itu? Yang gatal-gatal itu. Ada? Hah? Pora kah? Porang. Ya awalnya dia gali di sebelah ini. Di sebelah kali itu yang dia pulang langsung kena. Jadi suruh dukun. Dukun ini termasuk RT punya guru. RT punya guru ini. Jadi bilang setan yang buat. Ada setan, ada ini. Suruh tidak tertolong. Kita hanya pasar saja, kita hanya minta bisa sembuh. Waktu itu kan kita suruh kan, percaya kita dari keluarga supaya dengan kita suruh itu supaya dia bisa berubah, bisa sembuh. Tapi ternyata tidak ada perubahan. Akhirnya suruh yang kedua orang dari Bule Lebe. Dari Bule Lebe suruh bakar lilin, tempat yang sama juga. Bilang ada tempat itu yang setan juga yang buat jin, punya jin. Itu sama, tidak ada perubahan. Kali ketiganya setahu saya itu ada satu, dia punya tanta dari Bulu Ojadata, bilang ada dukun lagi di perbatasan Momere, di perbatasan. Pergi mereka pakai oto, pergi ke sana hanya lewat celupin air dengan ramuan akar-akaran, tapi ternyata tidak sembuh. Semua keluarga kalau ada penderita, ada yang sakit apa, sebaiknya kita ke medis, tidak usah ke dukun, ke orang-orang yang ada ilmu-ilmu hitam. Diharapkan kita lebih baik kita percaya saja kepada Tuhan. Awal Februari 2020, pemuda ini baru mendapat layanan medis dari sukarelawan kelompok kasih insanis atau KKI Ende yang selama ini sedikit menaruh kepedulian terhadap masalah kesehatan jiwa di Provinsi Nusa Tenggara Timur, termasuk di Ende. Pertengahan Maret 2020, layanan medis dilanjutkan oleh dokter dan perawat Puskesmas Bolowaru. Melihat perkembangan kesehatannya makin baik, maka sebulan kemudian keluarga memutuskan untuk melepaskan pasungan pada tangan kirinya. Keluarga dan tetangga sangat memperhatikan proses pemulihan kesehatannya. Keluarga dan tetangga yang pada awalnya marah pada pasien ini karena ulahnya saat menderita sebelum terpasung, kini makin paham bahwa apa yang dilakukannya saat sakit itu bukan dengan tahu dan mau, melainkan karena kondisi sakit. Kini pemuda ini sudah lepas dari pasungan lantaran kondisinya makin membaik. Usai dilepaskan dari pasungan, ia dirawat lebih lanjut di Rumah Sakit Santo Antonius Jobu dalam kerjasama dengan kelompok kasih insanis Ende.
Di rumah sakit ini, KKI telah mengirim beberapa pasien untuk dirawat. Pemuda ini adalah pasien yang keempat. Kami dari Rumah Sakit Santo Antonius Jopo bekerja sama untuk bisa sama-sama menolong saudara-saudari yang menderita sakit gangguan jiwa, dan kali ini sudah merawat 4 pasien. Kami menyediakan tempat untuk merawat para pasien dengan gangguan jiwa. Pengobatannya kami bekerja sama dengan Pemda untuk mendapatkan pengobatan, sedangkan untuk biaya kerjasama dengan Yayasan Kasih Insani untuk membiayai para pasien itu. Dan dari keempat pasien itu saat ini dalam keadaan baik. Saya sebagai dokter maupun juga sebagai suster mengajak bapak mama, keluarga semua yang punya anak, adik atau saudara yang menderita gangguan jiwa, hendaknya jangan pergi mencari pendoa ataupun dukun untuk membantu pengobatan ini. Pada pasien ini lebih baik diberi pelayanan atau pengobatan dengan gangguan jiwa itu sehingga mereka bisa kembali sehat dan bisa beraktivitas, bahkan bisa menolong diri sendiri dan menolong keluarga. Masalah gangguan jiwa di Kabupaten Ende dan Provinsi NTT umumnya membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Peran pemerintah adalah yang paling utama, baik dinas kesehatan melalui puskesmas maupun dinas sosial. Selain intervensi medis sebagaimana dilakukan Puskesmas Wolowaru terhadap pemuda korban pasung ini, keterlibatan dinas sosial Kabupaten Ende sangatlah dibutuhkan. Namun hingga kini, dinas sosial Kabupaten Ende belum memiliki program bebas pasung untuk warganya, sekalipun secara nasional Kementerian Sosial sudah menggaungkan Indonesia Bebas Pasung sejak beberapa tahun silam. Apen Saur, Flores TV. Dapur tangan. Joke, begini sih.